Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Winnie Melawati. Kali ini akan saya tampilkan PJJ, yaitu presentasi jarak jauh ya, dengan materi pengantar akuntansi dagang. Anak-anak akan saya beri keleluasaan untuk menyampaikan materi ini. Harapannya mereka mampu menguasai tidak hanya pengantar akuntansi dagangnya aja, tapi mereka mampu menguasai public speaking, menguasai ilmu berkomunikasi seperti itu. Karena dunia perdagangan erat sekali dengan dunia marketing. Tertarik dengan materi ini? Mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Adila Jasmine, nomor absen 25 dari kelas 12 MIPA 4, akan menjelaskan sedikit tentang perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dagangan dengan tujuan dijual kembali tanpa mengubah barang tersebut. Misalnya, toko, agen, dan supermarket. Yang kedua ada ciri perusahaan dagang. Yang pertama ada pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Yang kedua ada biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Yang ketiga ada dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang dagangan. Dan yang terakhir sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Akun-akun khusus perusahaan dagang, yaitu ada akun pembelian, akun penjualan, akun retur pembelian dan pengurangan harga, akun retur penjualan dan pengurangan harga, akun utang dagang, akun piutang dagang, akun potongan pembelian, akun potongan penjualan, akun beban angkut pembelian, akun beban angkut penjualan, akun beban pemasaran, dan yang terakhir yaitu akun beban administrasi dan umum. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi perusahaan dagang. Yang pertama ada syarat penyerahan barang, antara lain franko gudang pembeli, franko gudang penjual, free on board shipping point, free on board destination point, dan cost insurance and freight. Dan yang kedua ada syarat pembayaran dan potongan harga. Potongan harga antara lain yaitu diskon, potongan tunai atau kontan, dan rabat. Dan syarat pembayaran beberapa jenis, yaitu 2/10, N/30, lalu ada N/10 OOM atau end of month, dan yang terakhir ada 2/10 N/30 ROG atau receipt of good. Bukti-bukti transaksi dalam perusahaan dagang, yaitu ada bukti kas masuk, bukti kas keluar, memo, faktur, kwitansi, nota kontan, nota debit, nota kredit, dan cek. Sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salvia Barani. Saya berasal dari kelas 12 IPA 4, absen 31. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan secara singkat atau sedikit materi ekonomi tentang akuntansi dagang. Pertama-tama, apa sih itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang berkegiatan untuk menjual barang kembali dalam keadaan secara utuh. Contohnya toko, agen, dan juga supermarket. Nah, lalu apa sih ciri-ciri perusahaan dagang? Saya akan menyebutkan 3 diantaranya. Yang pertama, pendapatan utamanya berasal dari barang yang terjual. Lalu kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang terjual. Dan yang ketiga, akuntansinya menggunakan akuntansi dagang. Lalu saya akan menyebutkan akun yang digunakan dalam kegiatan akuntansi dagang. 3 diantaranya yaitu ada akun pembelian, yaitu akun yang mencatat transaksi pembelian. Lalu akun penjualan, akun yang digunakan untuk mencatat penjualan. Yang terakhir, akun retur pembelian, akun yang digunakan untuk mencatat barang yang dikembalikan oleh pembeli karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Lalu selanjutnya ada syarat pengembalian barang, di mana yaitu adanya franko pembelian, franko penjualan, FIB, shipping point, FIB destination point, dan juga yang terakhir yaitu adanya CIF. Lalu saya akan menyebutkan bukti-bukti transaksi yang ada di dalam akuntansi dagang. Yang pertama yaitu ada memo, faktur,
memo, faktur, kwitansi, nota kontan, nota kredit, nota debit, cek, dan juga faktur. Ya, lalu ada beberapa potongan harga di dalam akuntansi dagang. Yang pertama diskon, di mana kita dapat mendapatkan potongan seketika ketika kita membeli. Lalu adanya rabat, di mana kita mendapatkan potongan ketika kita membeli di luar jumlah batas maksimal. Dan yang terakhir adanya potongan tunai, di mana kita membeli dan kita membayar sesuai batas tanggal yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya ada beberapa potongan dalam akuntansi dagang, yaitu potongan 2% 10 hari 2% setelah harga faktur dibayarkan setelah 10 hari setelah pembelian. Terus selalu ada end of month, di mana potongan 2% dan tidak melebihi 30 hari, serta yang terakhir ada ROG, di mana batas maksimalnya pembayaran 30 hari setelah barang dikirimkan. Cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Nurmalasari, absen 35 dari 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perusahaan dagang. Yang pertama, pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dagangan dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa merubah bentuk dari barang dagangan tersebut. Contohnya toko, agen, dan supermarket. Yang kedua, ciri-ciri perusahaan dagang. Yang pertama, pendapatan utamanya berasal dari barang dagangan. Yang kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang dagangan dan biaya usaha lainnya. Yang ketiga, dalam akuntansi terdapat akun persediaan barang. Yang keempat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang kelima, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual adalah sama atau tidak ada perubahan. Yang keenam, tujuan utamanya adalah mencari laba. Yang terakhir adalah kegiatan utamanya, yaitu pembelian dan penjualan. Yang ketiga, akun-akun khusus dalam perusahaan dagang ada 12. Yang pertama, akun pembelian adalah akun yang digunakan untuk mencatat pembelian, baik secara tunai maupun secara kredit. Yang kedua, akun penjualan adalah akun yang digunakan untuk penjualan barang, baik secara kredit maupun tunai. Yang ketiga, akun retur pembelian dan penurunan harga adalah akun yang timbul karena mengembalikan sebagian barang yang telah dibeli kepada penjual karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Yang keempat, akun retur penjualan dan penurunan harga adalah akun yang terjadi apabila menerima pengembalian barang dari yang telah dijual dari pembeli karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Yang kelima, akun utang dagang adalah akun yang terjadi apabila membeli barang atau aktiva lain secara kredit. Yang keenam, akun piutang dagang. Yang ketujuh, akun potongan pembelian. Yang kedelapan, akun potongan penjualan. Yang kesembilan, akun beban angkut pembelian. Yang kesepuluh, akun beban angkut penjualan. Yang kesebelas, akun beban pemasaran. Yang ke-12 atau yang terakhir, akun beban administrasi dan umum. Yang keempat adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perusahaan dagang. Yang pertama, syarat penyerahan barang yang meliputi 1. Franko gudang pembeli. Yang kedua, franko gudang penjual. Yang ketiga, free on board destination point. Yang keempat, free on board shipping point. Yang kelima, cost, insurance, and freight atau yang disingkat CIF. Kemudian B, syarat pembayaran dan potongan harga yang meliputi diskon dan potongan tunai atau kontan. Yang ketiga adalah rabat. Kemudian terdapat bukti-bukti transaksi perusahaan dagang. Yang pertama, bukti kas masuk. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.